share dulu slide-nya. Oke, semuanya udah bisa lihat ya, saya harap ya. Kalau sampai hilang atau suara saya yang hilang juga, tolong saya diberitahu ya. Oke, tadi saya suka banget dengar ya Bu Santi bilang, kita mau menghitung kebaikan Allah ya, betul ya. Jadi kita mau hitung kebaikan Allah, ketimbang hitung jumlah kasus coronavirus ya. Mendingan kita hitung kebaikan Allah. Nah, persis dari situlah saya mau mulai pengajaran malam ini ya. Saya mau mulai dengan fakta bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dari mana sih aku bisa paham apa itu doa? Ya? Atau seperti apa harusnya hidup doaku? Nah, titik tolaknya itu dari cinta kasih Allah, ya? Kebaikan Allah. Kita ingat di Yohanes 3:16 misalnya, for God so loved the world. Ya, kasih Allah kepada dunia. Itu sampai sebegitunya, sampai dia mengirim putranya yang tunggal. Jadi kita mau dalam taraf kemampuan kita ya, mengembalikan kasih Allah. Nah, caranya gimana? Gimana caranya bisa mengembalikan kasih Allah, ya, mengasihi Allah kembali? Oke, ada beberapa cara nih, ada beberapa level ya. Yang pertama itu level keadilan, yang dikatakan dengan justice ya. Apa itu justice? Justice itu kalau saya hutang 5.000, saya kembalikan 4.000. Bukan, ya, 5.000. Ya. 5.000 dong. Ya. Jadi, kalau saya hutang 5.000, saya kembalikan 5.000. Ya. Itu justice. Kalau cuma 4.000, belum adil. Ya. Keadilan itu memberikan atau mengembalikan apa yang jadi milik orang lain. Nah, sebuah bentuk keadilan dalam hubungan kita dengan Allah adalah agama. Agama. Agama itu sebuah keutamaan ya, sebuah virtue. Nah, virtue ini yang namanya religion itu adalah, oh aku tahu bahwa Allah berhak mendapatkan penyembahan dariku. Makanya aku berikan. Yaitu religion. Memberikan penyembahan kepada Allah yang adalah pencipta kita. Nah, penyembahan ini ada banyak bentuknya. Salah satunya adalah doa ya. Doa itu bentuk penyembahan. Nanti kita bakal lihat definisi doa itu lebih luas sih, tapi doa itu memang salah satu bentuk dari penyembahan. Nah, apa ya kata-kata Yesus tentang doa? Apa yang dia inginkan supaya kita lakukan dalam doa-doa kita? Nah, yang satu hal kita tahu secara pasti adalah dia mau kita berdoa senantiasa. Ya, ini starting point kita. Dia mau kita untuk berdoa selalu. Ya, pray always and not to lose heart. Pray always. Nanti kita mau lihat ya, apa sih maksudnya pray always? Aku kerja sambil doa, sambil mikirkan Injil gitu, kayaknya nggak konsen ya kalau misalnya kerja hitung-hitung uang misalnya atau lagi dealing sama klien itu kayaknya susah buat konsen tuh. Okay? Jadi apa yang dimaksud oleh Yesus dengan always? Seberapa sering atau apa maksudnya selalu berdoa? Itu yang kita mau lihat. Dan sebelumnya kita juga mau tahu lebih dalam lagi apa sih artinya doa. Karena kalau kita nggak tahu apa itu doa, kita nggak bisa ngomongin apa-apa tentang doa. Ya, pertama-tama kita mau tahu dulu apa itu doa. Ya, apa itu arti atau definisi dari doa. Nah, di Catechism itu disebut bahwa doa adalah mengangkat pikiran kepada Allah. Ya, lifting up the mind. Ya, pikiran diangkat kepada Allah. Dalam apa? Dalam, ya, pertama itu praise. Ya. Kedua, thanksgiving. Ketiga, intercession. Keempat, petition. Apa bedanya intercession sama petition? Intercession itu kita berdoa untuk orang lain, ya kan? Intercede, ya. Inter itu berada di tengah-tengah. Dan petition itu kita minta, mohon kepada Allah. Ya, ini doa. Doa itu angkat ya, pikiran kepada Allah. Berarti ya mikirin Allah, ingat akan Allah misalnya. Dalam 4 bentuk ini.
Berarti doa itu bukan cuma minta loh ya, bukan cuma memohon. Tapi doa itu punya bentuk yang lebih kaya. Jadi praise, thanksgiving, intercession, petition. Praise, thanksgiving, intercession, petition. Semuanya itu membentuk satu kesatuan. Nah, balik ya ke pertanyaan tadi. Sekarang saya tahu doa itu apa. Nah, bagaimana saya bisa berdoa selalu? Jadi sekarang how-nya. Jadi kan what, apa itu doa. Sekarang bagaimana saya bisa berdoa senantiasa? Nah, seperti halnya dengan olahraga misalnya, kita butuh yang namanya kebiasaan, habits. Kita butuh kebiasaan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di internet, kalau misalnya nanti iseng-iseng search kata habits, itu konotasinya negatif loh ternyata di internet ya. Jadi saya cari di Pixabay, cari gambar ya untuk nyiapin slide ini. Waktu saya cari habits, itu yang keluar gambar misalnya seperti ini. Jadi, ternyata kok habits itu punya konotasi yang negatif ya di masyarakat populer. Tapi sebetulnya habits itu sesuatu yang positif. Ya. Poinnya itu, positif. Apa itu habits? Habits itu kapasitas yang menyempurnakan kemampuan manusia. Jadi, capacity. Kemampuan yang membuat aku bisa melakukan sesuatu dengan lebih sempurna lagi. Itu habits. Misalnya apa? Bikin kue ya, bikin kue. Kalau bikin kue itu karena aku punya habit bikin kue. Ya. Jadi semakin lama kue yang aku buat itu semakin bagus. Jadi kapasitas yang membuat kegiatanku itu semakin sempurna. Itu habit. Saya kasih contoh lain ya. Misalnya ini ya, carpenter ini yang bikin-bikin meja, ya, bangku dan sebagainya. Nah, dia punya yang namanya habit of teknik gitu ya. Sebutnya biasanya teknik. Ya. Jadi punya teknik untuk membuat. Nah, semakin tekniknya bagus, semakin bagus meja dan produk-produk mebel lainnya yang dia buat. Okay. Atau misalnya dokter, ya dokter. Semakin dia punya habits of science, ya science. Jadi science itu termasuk habit, ya pengetahuan, ya. Kemampuan untuk menarik kesimpulan dari prinsip, ya, itu science. Ya. Tarik kesimpulan. Nah, semakin dokter itu punya habit ini, semakin dia bisa mendiagnosa misalnya ya, penyakit dengan baik, merawat pasien dengan lebih baik, mungkin lebih cepat. Ya. Itu namanya habit. Nah, ke contoh lain lagi yang lebih berhubungan sama tema kita ya. Jadi manusia itu punya kemampuan, satu kemampuan yang namanya adalah akal budi, ya, intellect. Kita bisa mikir, ya, kita bisa tahu konsep. Ya, konsep. Jadi nggak tahu ada nggak yang punya peliharaan di sana ya. Jadi saya punya peliharaan, saya punya anjing ya. Jadi anjing itu bisa lihat barang-barang secara partikuler. Jadi meja gitu ya, banyak kursi, dia bisa lihat banyak kursi. Ya, semuanya dia bisa lihat. Jadi dia punya senses, ya, punya indera, penglihatan, pendengaran, penciuman apalagi ya. Tapi yang nggak dipunyai oleh binatang itu adalah kemampuan buat tarik kesimpulan bahwa barang-barang ini nih, yang punya 4 kaki ini, yang bisa didudukin, ya, yang mirip semua ini, itu namanya kursi. Ya, jadi konsepnya kursi. Nah, itu yang binatang nggak bisa miliki. Manusia punya intelek, makanya kita punya konsep yang sifatnya itu universal. Ya. Oke. Nah, kemampuan ini juga perlu diterangi gitu ya, diangkat lebih tinggi, ya, supaya kita bisa tahu lebih banyak. Nah, apa itu yang menerangi akal budi manusia? Namanya itu iman. Ya, contohnya. Nah, iman ini jadinya habit. Saya lagi kasih contoh seperti apa sih itu habit. Ya. Yang nantinya kan kita mau ngomong tentang habits of prayer. Ya. Jadi, apa sih kebiasaan yang membuat aku lebih bisa berdoa dengan lebih baik lagi. Ya. Nah, contoh kalau diaplikasikan ke akal budi, itu adalah iman. Ya. Iman itu sebuah habit. Habit, tapi bedanya bukan seperti tadi lari atau dokter atau tukang kayu. Iman itu, habitnya itu cuma bisa kita peroleh dari Allah. Jadi diberikan ya, sebagai karunia. Nah, setelah diberikan, kita minta makanya iman. Kan, ya. Tambahkanlah iman kami, kata murid-murid. Nah, setelah kita memperoleh iman, akal budi kita itu mampu tahu hal-hal yang dengan kemampuannya sendiri, dia nggak mampu tahu. Misalnya,
Oh ya, tadi di awal kan kita buat tanda salib. Ya. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus. Oh, Allah itu satu, tiga pribadi. Ya. Satu Allah, tiga pribadi. Nah, ini Allah Tritunggal itu hanya bisa kita ketahui dengan terang iman. Oke. Kalau budi kita nggak nyampe sendirinya. Tapi dengan terang iman, kita bisa gapai itu. Oke, nah lalu saya mau bicara tentang habits of prayers. Ya, jadi, habits of prayer. Ini kapasitas yang membuat aku bisa berdoa lebih baik. Punya hidup doa yang lebih baik. Nah, kita semua kenal bukunya Stephen Covey. Ya, jadi, Seven Habits of Highly Effective People. Kalau kita ganti sedikit, jadi bisa diaplikasikan ke kita. Jadi, Seven Habits of Highly Effective Disciples. Okay? Disciples. Jadi, apa sih Seven Habits ini? Seven Habits ini bukan lain adalah doa-doa yang biasa. Ya, doa-doa yang biasa yang dipraktekkan oleh mungkin banyak dari kita dan pastinya oleh santa-santa. Jadi, doa-doa yang biasa yang sudah tradisional dalam sejarah kekristenan. Nah, tapi kalau kita hidupi semuanya, itu menolong kita buat punya yang namanya life of prayer, ya, hidup doa, yang lebih lengkap. Gitu ya. Jadi, kita mau berusaha, oh ya gimana ya, aku bisa praktekkan 7-7-nya. Mungkin sekarang aku udah praktekkan 1, 2, ya, bahkan 4, 5. Ya. Coba, kalau kita tambahkan semuanya, pasti hidup doa kita lebih baik lagi. Karena satu doa itu nggak pernah berdiri sendiri. Ya, yang namanya kita mau ikut Tuhan itu semuanya terhubung. Oke, semuanya terhubung. Ya, misa, doa rosario, bacaan, dan sebagainya. Semuanya saling menguatkan. Oke. Nah, apa aja sih Seven Habits ini? Ya, Seven Habits of Highly Effective Disciples yang saya plesetkan, saya kasih nama Highly Effective Disciples. Ya. Apa aja Seven Habits-nya? Oke, pertama ada yang namanya morning offering, ya, persembahan pagi. Oke. Nanti pelan-pelan kita lihat ya masing-masing ya. Saya kasih dulu semuanya. Jadi ini daftar isinya dulu nih. Ya. Jadi morning offering, terus silent prayer, atau personal prayer, atau mental prayer. Ya. Jadi namanya beda-beda, tapi realitasnya sama. Ya. Silent prayer bisa dibilang. Lalu Holy Mass, ya. Ini agak susah nih kalau mau datang ke gereja sekarang. Ya. Tapi ada sarana lain. Oke? Ini Holy Mass. Terus bacaan rohani. Ya, bacaan rohani yang banyak orang pikir, loh, ini bukan doa nih. Nah, tapi ini bagian dari hidup doa. Ya, jadi bacaan rohani. Lalu doa rosario, ya. Doa malaikat Tuhan, okay, Angelus, dan terakhir yang ketujuh adalah pemeriksaan batin, okay, examination of conscience. Nah, jadi goal kita adalah gimana caranya ya aku bisa praktekkan ketujuh kebiasaan berdoa ini, ya. Karena satu kebiasaan itu mendukung yang lainnya. Ya. Misalnya, silent prayer itu mendukung misa kudus, ya, supaya aku bisa ikut misa kudus dengan baik. Ya, kalau supaya saya bisa merayakan misa kudus dengan baik, sebelumnya saya berdoa dulu sendiri. Lalu supaya bisa ya lebih mencintai Bunda Maria, Angelus, dan sebagainya, itu doa rosario, ya, menolong banget. Dan pastinya morning offering, ya bakal kita lihat langsung sekarang ini, langsung kita bahas morning offering. Ya. Jadi saya kuningkan itu ya, kuningkan. Kita mau lihat apa itu morning offering. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, saya juga kasih berapa menit yang dibutuhkan untuk mendoakan doa masing-masing ini ya. Jadi morning offering itu cuma makan 1 menit loh. Ya, 1 menit doang. Itu morning offering. Nah, apa itu morning offering? Sederhananya, morning offering itu doa di pagi hari di mana aku mempersembahkan seluruh hari ke depan kepada Tuhan. Itu simpelnya. Nah, cara berdoanya gimana? Jadi ada cara idealnya gitu ya. Cara idealnya itu ya, pertama-tama kita bangun tepat waktu. Ya, jadi waktu alarmnya bunyi, kita bangun. Tepat waktu. Lalu kalau masih bisa kita berlutut ya, kalau nggak kita berdiri. Ya. Atau kalau belum bisa juga ya duduk. Ya. Ya, ideally kita sambil berlutut ya, atau berdiri. Nah, kita bangun, berdiri, lalu kita
ucapkan doa singkat. Nah, doa singkatnya itu bisa kata-kata yang udah ada, jadi doa yang sudah ada rumusannya gitu ya, di satu buku doa ya. Di Handbook of Prayers, kalau kita ambil dari Handbook of Prayers itu ada doa persembahan pagi. Atau bisa juga kata-kata sendiri. Ya, Tuhan, aku persembahkan hari ini kepadamu dan sebagainya. Ya. Kata-kata sendiri, boleh juga. Ya. Nah, kenapa sih penting banget kita bangun tepat waktu di pagi hari? Kalau di sini sih saya yakin kayaknya hampir semua bangun tepat waktu ya. Jadi biasanya kalau saya ngomong ke anak-anak remaja, nah itu lebih resonate. Mereka lebih, loh iya ya, susah banget bangun tepat waktu ya. Jadi, tapi mungkin nggak juga, ya, saya nggak tahu. Tapi seorang santo, ya Santo Jose Maria, itu menekankan banget pentingnya bangun tepat waktu. Kenapa? Karena bangun tepat waktu itu adalah pertarungan pertama, ya, melawan godaan, kemalasan. Jadi katanya ini, ya, conquer yourself each day from the very first moment. Ya, jadi getting up on the dot. Ya, jadi bangun tepat waktu at the fixed time. Dia bilangnya kalau bisa waktunya sama sih, bangun tiap hari gitu ya. Jam 5 tiap hari gitu ya. Without yielding a single minute to laziness. Nah, ini yang paling penting. Jadi tanpa menyerah 1 menit pun ke kemalasan. Ya, jadi, nah kalau dengan bantuan Allah kita mengalahkan diri kita sendiri, you will be well ahead for the rest of the day. Nah, jadi penting banget kita start well the day, gitu ya. Kita sering dengar juga ya, kalau kita mau punya hari yang baik, kita perlu mulai dengan baik juga. Ya. Maka itu katanya, it's so discouraging to find oneself beaten at the first skirmish. Ya. Kalau dalam perang kan itu ada banyak pertarungan. Ya. Perang itu yang gede, ya. Pertarungannya itu kecil-kecil ya. Kalau Perang Dunia Kedua itu misalnya ada Battle of Midway, Battle of Normandy gitu ya. Nah, ini skirmish ini pertarungan kecil di pagi hari. Jadi aku harus menang dulu supaya aku bisa menjalankan kebiasaan doa lainnya. Ya. Yang butuh sacrifice ya, butuh disiplin. Ya. Jadi aku mau menangkan dulu pertarungan yang pertama, yaitu bangun tepat waktu. Ya, dan persembahkan hari kepada Allah. Tadi saya bilang doanya banyak ya, ini contoh doang. Ini saya kasih contoh yang saya suka. Jadi ini namanya act of consecration. Jadi ditujukan ke Bunda Maria. Jadi bagus banget doanya. My Lady, my Mother, I give myself entirely to you. Jadi kita persembahkan seluruhnya. Jadi mata, telinga, lidah, ya, dan seluruh diri kita kepada Bunda Maria supaya dia lindungi, supaya hari itu jadi berguna ya, dan bisa kita kuduskan bagi Allah. Oke, itu the first habit selesai. Ya. Jadi itu cuma semenit. Ya. Persembahan pagi itu cuma 1 menit. Nah sekarang ada habit yang kedua, yaitu namanya silent prayer atau mental prayer. Ya, jadi namanya banyak nih. Bisa mental prayer, silent prayer, personal prayer. Tapi apa sih intinya? Coba kita lihat ya kata-kata Santa Teresa. Oke, Santa Teresa. Jadi Santa Teresa pertama-tama bilang dulu nih. Sebelum dia bilang apa itu doa, dia bilang begini. Ini quote favorit saya nih ya, dari Santa Teresa. Dia bilang, anyone who doesn't pray doesn't need any devil to tempt him. Coba kita cerita sama-sama ya. Jadi, barang siapa yang nggak berdoa, dia nggak memerlukan iblis untuk mencobainya. Apa maksudnya? Ya, katakanlah iblis itu, kalau kita umpamakan ya, mungkin waktunya terbatas gitu ya. Jadi dia hanya akan mencobai orang-orang yang dia lihat, loh, ya ini kuat banget nih orang ini, dekat banget sama Allah. Ya. Harus aku ganggu gitu ya. Nah, bagi yang nggak berdoa, iblis bakal meninggalkan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa orang yang nggak berdoa itu pasti deh jatuh sendiri. Ya, itu maksudnya Santa Teresa. Ya. Nah, sebaliknya dia bilang, while whoever prays, even if only for a quarter of an hour, each day will necessarily be saved. Jadi kalau seseorang berdoa katanya 15 menit aja, 1/4 jam aja, dia pasti diselamatkan. Jadi saya masukkan tadi di awal ya, saya balik lagi, saya kasih itu 15 menit kan ya. Jadi berapa lama sih aku harus berdoa ini pribadi sama Tuhan? Ya minimal kalau bisa 15 menit. Ya, nah itu. Nah sekarang seperti apa ya Santa Teresa mengartikan doa pribadi ini, silent prayer? Dia bilang mental prayer itu adalah sharing dengan teman.
gampang banget kan? Jadi sharing yang intim sama sahabat, ya, cerita-cerita, one on one, ya, ngomong satu lawan satu dengan seorang sahabat. Ya, kita semua punya teman, ya. Jadi saya tiap kali pulang ke Jakarta juga saya ketemu teman-teman saya. Ya. Jadi kemarin misalnya saya ketemu teman baik saya dari SMA. Ya. Jadi kita ngomong one on one, ya. Bisa ngomong lama, bisa ngomong kemana-mana. Ya. Jadi seperti itulah doa kita seharusnya. Ya. Percakapan kita dengan Allah itu harusnya seperti itu. Kalau belum sampai situ berarti, oh ya, aku belum menganggap Allah ini Tuhan Yesus ya sebagai sahabatku loh. Ya. Oke. Nah, jadi doa itu berarti taking time ya. Jadi taking time. Ini penting banget. Santa Teresa bilang taking time frequently to be alone with him who we know loves us. Jadi mau sendirian sama Allah. Ya, ambil waktu untuk ada sendirian bersama dengan Allah. Ya, nggak melakukan yang lain. Jadi benar-benar mengkhususkan waktu. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih contoh nih. Jadi ini termasuk habit yang penting ya. Jadi yang bukannya yang lain nggak penting ya. Tapi ini habit ini penting banget kita mulai gitu ya. Kalau mau dibilang ya harus dikasih priority. Karena penting banget kita ngobrol ya sama sahabat kita. Nah, maka itu saya mau kasih contoh nih. Seperti apa sih contoh silent prayer? Ya. Alurnya kayak apa? Ini cuma guide ya, bukan untuk diikuti secara ketat gitu ya. Tapi ini bisa menolong, ya, saya kira. Nah, pertama kita doa dulu pembuka, ya. Nanti saya kasih contoh. Lalu kita baca satu teks. Ya. Jadi doa itu nggak cuma kita diem ya, mengosongkan pikiran apalagi bukan ya. Doa itu kita boleh ambil buku sebagai bantuan. Lalu ada reflection, ya, reflection, ada percakapan, conversation, ada resolutions, itu ambil niat baik, ya, ambil niat baik, dan terakhir ada doa penutupnya. Ya. Jadi agak kayak sandwich tuh ya, jadi ada doa pembuka penutup, ya. Lalu tengah-tengahnya kita isi dengan bacaan, refleksi, percakapan dengan Allah, dan niat-niat baik. Jadi pertama, doa pembuka dulu. Ini bebas ya kata-katanya, pastinya. Saya cuma ambil dari Handbook of Prayers. Ya. Intinya tapi sama. Intinya kita mau mengakui kehadiran Allah. Ya, jadi, I firmly believe that you are here. Itu yang dikatakan. Ya. I adore you, I ask your pardon, and grace. Ya. Minta rahmat supaya bisa menggunakan waktu berdoa dengan baik. Ya, itu. Lalu kita minta bantuan Bunda Maria, Santo Yusuf, Santo Santa, malaikat, ya, dan yang lain. Oke, doa pembuka ya, kurang lebih intinya seperti itu. Nah, ini yang lebih penting nih ya. Jadi bacaan, ya, bacaan. Lalu digabungkan dengan refleksi dan nanti kita ambil resolusi ya. Tapi ini dulu ya. Nah, apa sih bacanya bisa aku baca dalam doa pribadi? Ya apapun. Terutama misalnya Injil, ya, ambil dari Injil. Oke. Kita bisa ambil dari bacaan harian, ya, misalnya. Kita ambil satu teks, lalu kita baca. Oke, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius, ya, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Ini contoh doang ya. Saya kasih contoh sebuah teks. Oke. Jadi kita baca dulu, lalu kita refleksikan apa sih maksud teks ini. Oke. Oh ya, panggilan Matius. Ya, oh ya, Matius itu dulu pemungut cukai. Siapa itu pemungut cukai? Oh iya, dia yang memungut pajak ya bagi pemerintah Romawi. Pasti dia dibenci, lalu dia pasti naikkan sedikit pajaknya supaya dia cuan, ya, supaya dia dapat untung sedikit gitu ya. Nah, makanya dia dibenci oleh orang-orang sebangsanya dan sebagainya. Nah, kita tahu dulu background-nya, Matius itu siapa dan sebagainya. Lalu kita refleksikan, ya, oke, berarti loh, kok bisa ya Matius itu langsung berdiri dan mengikuti Tuhan. Jadi dia bayangkan kalau kita tiba-tiba dipanggil Tuhan gitu ya, kita lagi bekerja apapun kerjaan kita, lalu tiba-tiba Tuhan datang dan dia bilang ikutlah aku. Masa sih kita mau langsung berdiri gitu ya? Nah ini contoh doa seperti ini ya. Jadi pertama-tama kita refleksikan dulu, ya. Lalu kita bercakap-cakap sama Allah ya, Tuhan, gimana ya kalau tiba-tiba Engkau datang gitu lalu memanggil aku? Apakah aku siap? Siapkah aku untuk melaksanakan kehendak Allah ya, langsung misalnya
oh ya, Matius itu hebat ya, dia bilang ikutlah aku, lalu dia berdiri meninggalkan meja tempat dia menghitung uang dan sebagainya gitu ya. Oke, kita bercakap-cakap sama Allah. Nah, ini udah lumayan, udah 12 menit mungkin ya, 13 menit. Dan kita habiskan waktu akhir di doa kita itu 15 menit total, tadi saya bilang. Kita ambil niat-niat baik. Oh ya, aku mau lebih, misalnya lebih sigap menolong orang lain. Ya. Matius itu kan langsung dia. Ya, oke, kalau orang lain butuh aku mau lebih cepat menanggapi. Ya. Itu sebuah niat baik. Ya, baiknya tiap doa pribadi itu ada niat baiknya supaya jangan kayak mengambang gitu ya, katakanlah. Jadi kita ambil niat baik. Oke. Nah, keenam ya, kita doa penutup. Doa penutupnya strukturnya mirip dengan doa pembuka ya. Jadi pertama-tama kita bersyukur sama Tuhan ya. Atas apa? Atas good resolution tadi, niat baik kita. Atas perasaan yang baik, perasaan itu jangan disangka oh ya it's only a feeling gitu. Ya, tapi perlu juga kita syukuri. Ya, perasaan affections. Lalu inspirasi, ya, inspiration. Kita dapat inspirasi apa, pemikiran yang baik dan sebagainya. Lalu kita minta Allah, rahmat Tuhan untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Lalu sama lagi, My Immaculate Mother, ya, harus minta Tuhan Bunda Maria, Santo Yusuf, dan malaikat pelindung kita, jangan lupa. Oke, itu habit kedua. Ya. Sorry ya, agak panjang itu. Jadi, nah itu lumayan penting tuh ya. Jadi, kadang-kadang orang bingung ya, banyak yang bingung, teman-teman kita, misalnya, gimana ya aku berdoa gitu ya. Aku ngomong apa ya dalam doa, diem doang, bosen ya, dan sebagainya. Nah, ternyata doa itu bukan cuma kosong. Gitu. Doa itu bisa ada topiknya, dan baiknya ada topiknya. Kenapa ada topiknya? Karena doa itu percakapan. Kalau kita ngobrol sama teman itu kan ada topik ya, kadang-kadang, gini kita ngomongin ini, kita gimana mau jalan-jalan kemana, kita mau ya, dan sebagainya. Ya, post pandemic, bisnis gitu. Nah, ada topik-topiknya. Ya. Sama dengan percakapan kita dengan Tuhan. Oke? Nah, kita masuk ke habit ketiga ya. Jadi Holy Mass semuanya udah tahu, kita semua tahu betapa pentingnya misa kudus, dan ya kita sedih ya kalau kita nggak bisa datang ke gereja. Gitu ya. Karena misa itu source and summit, ya. Jadi source, sumber dan puncaknya. Semua sakramen itu mengalir, mengantarkan kita kepada Ekaristi. Itu yang paling penting. Nah, pasti Bapak Ibu juga sadar ya bahwa yang biasa disebut dengan online mass itu, online mass itu sebetulnya bukan partisipasi yang betul-betul loh dalam misa, ya. Karena yang namanya sacraments itu kan signs, ya. Sakramen itu tanda. Namanya tanda itu berarti bisa dilihat, bisa aku pegang, ya, bisa aku cium dari rahmat Tuhan. Nah, namanya tanda itu berarti menuntut kehadiranku secara fisik. Ya. Itu makanya kita mau banget berharap bisa kembali lagi ke gereja untuk merayakan misa, gitu ya, misa. Meskipun online mass itu menolong banget loh ya. Jadi di sini misalnya mama saya suka banget nonton Bishop Go, ya, Archbishop Go, misa dari Singapura gitu ya. Jadi menolong banget kan di masa-masa di mana kita nggak bisa ke gereja. Tapi nanti kalau udah dibuka lagi, kita mau kembali. Ya, kita mau kembali. Karena namanya sakramen itu menuntut aku hadir secara fisik. Oke, lanjut ke yang keempat ya. Tadi Holy Mass, kita semua sadar ya betapa pentingnya. Nah, yang keempat ini banyak dilupakan nih. Ya. Jadi doa kita itu sangat ditopang, ya, disupport oleh spiritual reading. Ya. Jadi ada seorang santo, misalnya Santo Ignatius Loyola, ya, orang Spanyol dia. Dia itu bertobat karena dia baca buku tentang hidup Yesus. Ya. Jadi buku-buku rohani, ya, buku-buku tentang santo-santa itu mempertobatkan orang. Ya. Mempertobatkan orang. Nah, apa yang harus aku baca sekarang ya dalam bacaan rohani? Oke, komponennya itu ada dua. Ya, ada dua. Pertama, kita harus baca Perjanjian Baru. Ya. Jadi dari 15 menit tadi itu, kita perlu baca Perjanjian Baru. Nanti saya jelaskan kenapa ya. Dan kita perlu juga baca yang namanya
buku rohani. Ya. Jadi buku tentang hidup santo-santa atau tentang ajaran gereja misalnya ya. Nah, kenapa kita perlu baca Perjanjian Baru? Kalau Bapak Ibu ingat tadi kita bilang tentang misalnya ambil teks baca misa untuk didoakan dalam doa pribadi gitu ya. Itu baik. Nah, kenapa aku harus baca lagi Perjanjian Baru kalau udah baca teks misa? Yang isinya juga ada Perjanjian Barunya dong, ya pastinya. Injil minimal. Nah, jawabannya adalah, iya, aku perlu lagi baca Perjanjian Baru secara berurutan, karena goal kita adalah aku mau punya hidup Tuhan Yesus seperti sebuah film dalam benakku. Seperti sebuah film. Ya, aku mau bisa bayangin hidup Tuhan dari awal gitu ya, dia sebelum lahir bahkan Bunda Maria, Yusuf, Bethlehem, lalu lahir ya, dan sebagainya, tumbuh besar, bait Allah. Seperti nonton film. Pernah nggak sih Bapak Ibu nonton film berulang-ulang? Itu saking sukanya. Sampai kita hafal dialognya gitu ya. Sampai kita hafal ya, kata-kata orangnya habis ini dia mau ngapain. Adegannya apa. Ya. Nah, kita mau punya familiarity seperti itu juga dengan hidup Yesus. Nah, itu bisa diperoleh dengan baca Perjanjian Baru urutan. Ya, urutan. Minimal Injil dulu. Ya. Jadi Matius sampai Yohanes, lalu balik lagi Matius sampai Yohanes. Ya. Lalu buku rohani ya. Jadi ada website yang recommend buku rohani. Kadang kan bingung kan, mau baca apa ya? Aduh, banyak banget bukunya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat website Daily Breeze ya, Daily Breeze. Jadi Daily Breeze ini sebuah website yang kasih rekomendasi buku. Ya, buku-buku yang bisa dibaca, buku-buku yang bagus. Bahkan novel ya, novel juga ada. Tapi itu bukan buku rohani sih ya. Jadi buku rohani yang bagus yang bisa kita baca. Oke, sekarang ini ya, Rosario. Ya, Rosario. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, loh, bukannya Rosario itu hanya satu devosi ya? Berarti bebas dong, aku bisa pilih devosi yang lain gitu kan? Mungkin ada Divine Mercy Chaplet, ada lagi devosi-devosi yang lain, Novena, dan sebagainya. Kenapa sih harus Rosario? Gitu ya? Mungkin ada yang bertanya-tanya, teman kita misalnya. Nah, saya mau jawab pertanyaan itu dengan jawaban dari penjelasan dari ini Saint Louis de Montfort. Ya. Dia seorang santo yang mempopulerkan doa Rosario. Ya, dia asal Prancis. Ya. Nah, dia bilang begini, "It would hardly be possible for me to put into words how much Our Lady thinks of the Holy Rosary, and of how she vastly prefers it to all other devotions." Jadi, memang ada banyak devosi, tapi coba kita ingat lagi. Apa sih doa yang diminta oleh Bunda Maria ketika dia menampakkan diri, misalnya di Lourdes, di Fatima, ya, dan dalam penampakan-penampakan lainnya, di misalnya La Salette, ya, di Prancis. Apa yang diminta oleh Bunda Maria? Rosario. Ya. Yang eksplisit diminta, dan kita tahu ini Bunda Maria pasti suka, dan dia mau adalah doa Rosario. Ya. Jadi, banyak orang bilang, aduh, doa Rosario, aku bosen gitu ya. Loh, bukan buat kamu doanya, buat Bunda Maria. Ya. Kalau kita punya mama, ya, apapun yang dia suka itu kita coba berikan. Ya. Jadi, oh dia sukanya apa? Sop ikan, ya udah kita coba berikan dia sop ikan. Nasi goreng kita coba buatkan dia nasi goreng gitu ya. Yang terbaik buat mama kita. Nah, kita punya juga mama di surga dan dia suka rosario. Ya, rosario itu bunga, ya rangkaian bunga. Dia suka rangkaian bunga. Ya udah kita berikan dia rangkaian bunga. Meskipun kita ngantuk, bosan dan sebagainya, kita berikan karena disukai oleh Bunda Maria. Ya. Dan jangan khawatir ya kalau ada yang bilang, loh, aku ngantuk doa Rosario, itu boleh sambil jalan tuh ya. Apalagi di Singapura enak banget ya jalan di luar gitu ya. Sambil jalan doa Rosario, nggak apa-apa. Ya. Saya jujur kalau duduk juga saya ngantuk ya, jadi saya selalu sambil jalan. Ya. Sambil jalan saya doa Rosario. Okay? Nah, lanjut ya. Sekarang ke doa Angelus atau malaikat Tuhan. Doa yang kita kenal semua juga dan kita udah praktekkan mungkin ya. Nah, doa ini tuh udah dari abad ke-11. Udah lama banget ya, udah 10 abad lah kurang lebih. Nah, ini ada lukisan yang saya suka sekali tentang
angels, ya, atau malaikat Tuhan. Jadi 2 orang petani di Eropa yang lagi berladang, ya, bekerja di ladang. Jadi itu nggak tahu lagi ngapain tuh. Kayaknya lagi ngumpulkan sesuatu tuh ya, ada keranjangnya, ya, ada gerobaknya. Nah, tapi waktu jam 12 siang, mereka mendengar lonceng gereja bunyi. Di belakangnya tuh ada gereja tuh ya, ada tower, ya, bell tower. Nah, mereka dengar lonceng, lalu mereka meninggalkan alat kerjanya untuk berdoa malaikat Tuhan. Ya, ini saya suka banget. Karena kita mau juga seperti mereka. Ya. Kita kerja kan, ya, kerja pagi sampai siang. Tapi kita mau ambil satu momen, ya, jam 12, kita mau mendoakan doa malaikat Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya kita ingat lagi misalnya misteri inkarnasi. Ya, sabda menjadi daging. Kok Allah mau-maunya ya menjadi manusia demi menyelamatkan aku, kamu, temanku, ya, keluargaku, semua orang. Oke. Nah, itu yang kita ingat lagi dalam doa malaikat Tuhan. Kita juga ingat lagi kebangkitan Tuhan, ya, karena di doa akhirnya disebut. Ya. Oke. Kita mau ambil bagian dalam kemuliaan kebangkitan. Sip, kita udah sampai ke habit yang terakhir, ya, habit yang ke-7. Yang namanya adalah examination of conscience, ya, pemeriksaan batin. Okay. Nah, apa sih itu pemeriksaan batin dan kenapa itu penting? Saya punya kutipan lagi dari Saint Jose Maria, yang tadi yang pertama tuh ya, saya kutip. Tapi ini kutipannya lain, dan kutipannya tentang pemeriksaan batin. Nah, katanya gini, examination of conscience, a daily task. Oke, pertama-tama ternyata ini tugas harian. Ya. Periksa batin itu setiap hari. Ya. Nah, itu dia bandingkan dengan bookkeeping. Ya, bookkeeping, pembukuan ya. Kalau yang punya usaha, ya, lalu akuntan pasti tahu apa itu pembukuan, lebih tahu dari saya ya. Nah, pembukuannya berarti ya di track ya, pengeluarannya, pemasukannya, untungnya berapa, ruginya berapa, supaya dipastikan jangan sampai ada uangnya bocor kemana-mana. Ya, nah, itu pembukuan singkatnya kayaknya ya. Nah, jadi pemeriksaan batin itu mirip dengan pembukuan. Ya. Never neglected by anyone in business. Jadi bagi mereka yang punya usaha, dalam usaha gitu ya, bekerja di sebuah perusahaan, pembukuan itu nggak pernah diabaikan. Nah, and is there any business worth more than that of eternal life? Ya. Tanya Santo Jose Maria. Ada nggak sih bisnis, ya, usaha yang lebih penting, lebih berharga daripada usaha kita untuk mencapai hidup surgawi? Ya. Kalau kita nanti masuk neraka, apapun yang kita punya, ya, apapun yang kita capai itu sia-sia. Ya. Buat apa hidup kita? Ya. Kita maunya sampai surga, ya. Hidup bahagia bersama dengan Allah selama-lamanya. Ya. Nah, untuk bisa sampai ke situ kita butuh pembukuan. Dalam spiritual life, pembukuannya itu adalah pemeriksaan batin. Nah, kayak apa sih pemeriksaan batin? Jadi kita pertama-tama minta dulu bantuan Roh Kudus. Minta dulu bantuan Roh Kudus. Lalu kita bertanya beberapa pertanyaan. Ya. Pertama misalnya, aku udah belum ya bertindak sebagai anak Allah, ya, putra putri Allah. Ya. Dilihat orang atau nggak dilihat orang. Apakah aku bersikap berperilaku sebagai anak Allah, atau kalau nggak ada yang lihat, aku jadi anak yang lain, ya. Bukan anak Allah. Ya. Lalu kedua, aku udah belum ya menghidupi ya spiritual habits. Jadi misalnya ya kita udah berniat nih mau ya, morning offering, doa pagi, doa ya, malaikat Tuhan dan sebagainya. Udah belum hari ini aku berdoa? Lalu apakah aku punya usaha untuk memperbaiki ya improve hal ini dan itu dalam hidup rohani? Misalnya aku doa rosarianya suka nggak konsentrasi, atau misalnya belum bisa full konsentrasi gitu, aku mau lebih tekun lagi, ya, atau bacaan hariannya bolong-bolong gitu ya. Jadi punya aku struggle yang konkret gitu ya, usaha yang konkret untuk memperbaiki hidup rohani. Lalu apa sih hal-hal yang belum aku lakukan dengan baik? Misalnya hari ini aku marah-marah, hari ini aku ya, kurang ramah dengan orang lain, atau mungkin aku berbohong, aku melakukan dosa A, B, C, ya, itu. Dan apa hal yang sudah aku lakukan dengan baik? Kenapa ini penting? Karena
kalau hal baik itu sudah aku lakukan, besok aku mau mengulangnya, ya, dan aku mau bersyukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan, thank you ya, bantuannya sehingga aku bisa melakukan hal ini dengan baik. Dan akhirnya kita minta maaf juga, ya, minta ampun atas apa yang belum baik, dan kita ambil niat lagi untuk besok mau nih aku melakukan dengan lebih baik lagi. Oke? Sip. Itu 7 habits-nya. Ya. Nah, sekarang saya masuk ke bagian yang terakhir. Ya, ini seperti katakanlah epilog gitu ya. Kalau dalam novel ini udah bab terakhir gitu ya. Jadi, saya mau bicara tentang beberapa kesulitan untuk berdoa. Ya. Jadi, apa sih kesulitan yang umum ya, yang membuat kita malas atau bahkan nggak berdoa sama sekali? Ya. Nah, jadi langsung aja ya, tanpa berlama-lama. Ini udah mulai malam nih. Kalau di Singapura udah jam 9 ya. Jadi saya mau akhiri ini abis ini. Nah, jadi kesulitan pertama itu I don't have time. Ya, banyak orang bilang kalau misalnya saya kasih tahu, saya beritahu tentang 7 habits gitu ya. Coba doakan ini. Kamu udah doa rosario belum setiap hari dan sebagainya ya. Mereka bilangnya aku nggak punya waktu. Ya. Kamu nggak tahu kan kesibukanku, jadi I don't have time. Nah, jawaban saya biasanya adalah, loh, ada nggak sih waktu di harimu yang kamu buang-buang sia-sia? Ya. Jadi untuk misalnya scrolling di social media, atau untuk nonton TV, ya, nonton YouTube kelamaan gitu ya. Jadi ada nggak doa yang waktu yang terbuang sia-sia? Misalnya, saya juga jadi keinget, saya udah lama banget nih ke Singapura ya, tapi saya ingat ya kalau dulu ke Singapura kita pasti naik MRT. Nah, jadi di MRT di Singapura itu saya kan kalau lagi jalan-jalan kan saya people watching ya, jadi saya liatin orang ngapain ya, orang-orang ngapain. Banyak banget ya yang baca buku ya. Ada yang main game ya. Kalau sekarang kebanyakan baca e-book gitu ya, atau lihat-lihat social media. Nah, kalau aku naik MRT, aku mau jadi orang yang apa nih? Aku mau jadi orang yang main games. Ya, main games nggak apa-apa ya, bener gitu, nggak apa-apa, bukan salah ya. Atau aku bisa ambil 10 menit buat baca buku rohani, ya, e-book. Nah, jadi maksud saya apa? Ada aja deh waktu kalau mau dicari. Ya, jadi berapa banyak waktu yang kita buang yang sebetulnya loh itu kalau MRT ya sampai ke sana gitu ya, itu dapat tuh doa rosario. Ya, doa rosario kan sekitar 20-25 menit gitu ya, bisa tuh dapat ya misalnya. Jadi kita perlu kreatif ya. Nah, ada satu cerita yang selalu menginspirasi saya ini dari Mother Teresa. Mother Teresa itu bilang, ya, kalau ini kamu mau jadi ya suster-suster ini missionaries of charity ya, tarekat kelompok yang dia buat itu, kamu harus adorasi ya setiap hari 2 jam gitu, katakanlah. Nah, suatu hari 2 biarawati, 2 nuns gitu ya, 2 sisters-nya itu datang ke Mother Teresa, dia bilang, Mother, ya kita sibuk banget, ada banyak sekali orang miskin yang perlu kita layani dan sebagainya gitu ya. Nah, mereka mau minta dispensasi, boleh nggak kita doanya 1 jam aja, gitu ya? Jangan 2 jam lah, 1 jam aja. Nah, Mother Teresa bilang, loh, betul ya kamu sibuk? Mereka bilang, iya kami sibuk. Nah, Mother Teresa malah bilangnya, kalau kamu sibuk, kamu perlu berdoa 4 jam. Ya. Jadi, sisters yang datang minta dikurangi waktu doanya, malah ditambahkan. Kenapa? Katanya, kalau kamu punya banyak tanggung jawab, ya, kalau kamu punya banyak misi, punya banyak pekerjaan, malah kamu harus berdoa lebih banyak lagi. Ya, itu kata Mother Teresa. Amazing ya. Nah, padahal kalau kita total ya, dari 7 habits tadi itu, kalau kita total, waktunya itu hanya 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit. Masa sih kalau kita memang mau kasih prioritas kepada Tuhan ya, masa sih 1 jam 30 menit itu kita nggak punya? Ya, very unlikely. Okay? Nah, saya masuk ke kesulitan kedua ya. Kesulitan kedua berdoa itu orang bilang terlalu susah. Ya. Gila, banyak banget itu ya, banyak banget habits-nya. Jadi, wah 7 habits sulit sekali ya. Saya belum melakukan satupun misalnya, atau saya baru cuma persembahan pagi doang, atau saya cuma doa makan doang gitu ya, doa makan, doa pagi, doa malam katanya ya. Jadi saya belum doa apa-apa.
susah banget kalau saya mau mulai 7-7-nya. Nah, saya jawabnya adalah, loh, saya nggak bilang harus mulai 7-7-nya out of the blue gitu ya. Jadi penting banget mulai step by step, ya, step by step. Ini penting banget. Kita maunya seperti atlet ya. Jadi kalau kita mulai sepedaan ya, itu nggak mungkin kan langsung sepedaan 10 km ya. Pasti kita mulai dulu dengan ya udah 1 kilometer dulu deh ya, 1 putaran. Lalu kita tambahkan pelan-pelan ya, tambahkan pelan-pelan. Ya, ototnya juga kan pelan-pelan menyesuaikan diri ya. Oxygen flow-nya makin banyak ke ototnya. Jadi kita makin bisa pedal banyak dan sebagainya. Jadi butuh waktu ya, butuh waktu. Nah, kalau mau apply habits itu, kita perlu mulai satu persatu. Oke, aku tambah dulu deh 1 bulan ini 1 habit. Lalu bulan depannya tambah lagi habit yang lain. Dan ada baiknya juga kita bisa tanya ke orang lainnya. Sebaiknya aku mulai dengan buku apa atau dengan habit apa. Ya. Jadi kita nggak pernah sendiri ya dalam spiritual life. Oke. Semoga menolong ya apa yang saya jelaskan. Kalau misalnya belum jelas, coba boleh ditanyain ya. Jadi kalau belum jelas itu pasti salah saya itu. Jadi saya mau jelasin lagi gitu ya. Oke, mungkin saya stop di sini supaya ada room for questions gitu ya. Nggak tahu biasanya gimana sih? Ada nggak Q&A gitu ya? Saya juga mau tahu apa sih yang Bapak Ibu pengen tahu gitu. Apa yang menarik gitu ya. Ya, oke. Terima kasih Father Kenny. Ya, kita buka Q&A, siapa yang mau bertanya, karena di situ tadi Father cuman memberikan 2 difficulties, right? Kalau menurut saya banyak loh itu kesulitan-kesulitan untuk mengikuti 7 habit itu. Kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau ya apapun, silakan raise hand atau unmute. Kita akan kasih kesempatan. Ya, dan tadi Father mungkin saya mau tanya juga sedikit ya. Dari boleh. 7 kebiasaan itu ya, mungkin lama-lama kita juga akan oh ya nomor 1 udah gitu. Jadi cuma sekedar memenuhi nomor 1 udah dilakukan, nomor 2 udah dilakukan gitu. Tapi apa itu betul atau enggak gitu maksudnya? Karena kayak rosary, oh ya hari ini saya udah rosary gitu. Hari ini saya udah doa malaikat Tuhan. Dan that's all gitu. Iya, itu pertanyaannya bagus banget ya. Jadi memang kita akhirnya punya kecenderungan ya untuk ya ticking gitu ya. Jadi udah cek gitu ya, selesai. Ya. Itu kayak to-do list kan. Kayak list belanja gitu ya, shopping list. Ya. Coret, udah kebeli gitu ya. Nah, itu sebuah godaan memang. Nah, tapi awal-awal nggak apa-apa ya. Awal-awal itu kan sarana. Ya, sarana. Memang banyak orang yang berpikir bahwa ya udah hidup doa itu aku bisa improvisasi. Ya, jadi kapan ada waktu aku berdoa. Ya, kapan aku mau aku bisa aku berdoa. Kalau lagi nggak bisa nggak ada waktu ya nggak berdoa gitu ya. Jadi banyak orang yang berpikiran seperti itu. Tapi itu kurang tepat ya karena seperti halnya olahraga atau hidup yang kegiatan yang lain, hidup keluarga, ya, belajar itu butuh yang namanya order, ya, keteraturan lah ya. Nah, kita butuh plan, ya, plan of prayers, ya, plan of life. Maka itu memang ada aspek seperti, oh ya, aku harus kayak to-do list gitu ya. Itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa ini bukan sekedar aku fulfill, ya, aku penuhi lalu udah. Tapi setiap poin itu adalah momen aku buat ketemu sama Tuhan. Ya. Kalau kita lihat kayak gitu, itu nggak jadi cuma to-do list. Ya. Karena aku lihat, oh ya, persembahan pagi itu momen aku ingat Tuhan di pagi hari. Jadi, aku mau kasih my first thought ya, to God. Dan my last thought juga ya, sama. Jadi, Rosario itu momen aku buat ketemu sama Tuhan, buat ya, berdoa ke Bunda Maria, dan sebagainya. Jadi, saya pikir kuncinya sih itu ya. Jadi, kita lihat sebagai moment of encounter gitu ya. Aku mau ketemu sama Tuhan. Di mana ya momen-momennya ini ya sepanjang hari supaya aku bisa di berbagai momen dalam hari itu ingat sama Tuhan karena ada momen-momen penting ini ya the habits. Oke. Ya, oke.
Ya itu salah satu kesulitan yang lama-lama kita jadi ya to-do list ya. Ini di chat room ada beberapa pertanyaan, Father. Morning prayer itu apakah di waktu subuh? Oke, morning prayer itu di waktu bangun. Jadi belum tentu subuh. Kalau bangunnya itu jam 9 pagi, ya, berarti jam 9 pagi gitu ya. Ya itu kalau bangunnya memang jam 9 gitu ya. Jadi bukannya ya telat bangun ya, itu diusahakan seperti tadi kita baca ya Saint Jose Maria. Jadi pertarungan di pagi hari itu menentukan banget tuh ya buat apakah kita bisa nantinya sepanjang hari melawan godaan yang lain ya. Kalau yang pertama udah kalah kan kita down banget ya. Nah, oke. Jadi nggak selalu subuh ya, tapi pas bangun, jam berapapun bangun. Ya, kita persembahkan hari kita kepada Tuhan. Itu that's basically itu. Oke. Ya, jadi jangan bangun jam 12 ya, nanti langsung doa malaikat Tuhan itu. Iya, jangan ada yang bangun jam 3 gitu ya, itu kayak di biara tuh ya. Kita bukan di biara. Ya, oke. Next itu apakah kita diperbolehkan berdoa dalam hati sambil mengerjakan sesuatu? Rosario tadi Father udah bilang ya, sambil lari pun bisa kan. Yang lain mungkin reading agak susah ya sambil mengerjakan sesuatu. Gimana jawabannya, Father? Betul. Ya Rosario kalau sambil tadi saya bilang sambil jalan sih ya. Kalau lari saya belum coba itu, saya mungkin ngos-ngosan juga ya. Jadi sambil jalan pasti bisa ya, jalan bisa banget. Kalau doa-doa lain misalnya sambil bekerja gitu ya, kerjanya apa dulu? Jadi kan ada kerjaan yang sifatnya intelektual, ya. Misalnya nulis gitu ya, atau perlu bikin report. Wah itu nggak bisa ya. Jadi ya kita tahu itu nggak bisa ya. Nah tapi betul bahwa ada doa-doa pendek sih yang bisa kita ucapin ya. Jadi jawabannya iya, boleh dong. Masa nggak boleh berdoa sambil bekerja? Ya itu masa nggak boleh? Boleh banget ya, bahkan itu baik sekali gitu ya. Nah, tapi ada tapinya. Tapinya adalah jangan sampai semua doa kita itu doa yang kayak digabung-gabungin gitu ya sama kerjaan. Jadi nggak ada special time for prayers. Nah, itu yang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau kita nggak khususkan waktu yang spesial buat doa, nanti pun waktu kita bekerja atau beraktivitas yang lain, kita kemungkinan besar nggak bakal ingat Tuhan. Karena, aku nggak ada, ya ini perbandingannya tuh gampang banget sih sama orang yang kita cintai gitu ya, orang yang kita sayang misalnya. Kalau yang dulu berpacaran misalnya ya, aku ingat dia terus gitu ya. Jadi waktu turun mobil ingat dia, waktu kerja ingat dia. Karena ada special time yang aku habiskan bersama dia, ya, sama kayak temen ya. Jadi aku ketemuan sama dia gitu ya. Nah nanti nggak ketemuan sama dia pun tiba-tiba bisa keingatan dia. Oke? Jadi prinsipnya sama ya. Nah, jadi jawabannya boleh sambil kerja boleh, tapi jangan sampai itu satu-satunya ya, doa kita tuh seharian. Nah itu berarti ada sedikit lack of generosity. Ya, oke. Tadi juga saya tertarik sekali sama yang kata-kata, kadang kan kita sibuk kerja ya, sampai nggak ada waktu untuk berdoa. Tapi dari yang tadi, semakin sibuk, semakin banyak waktu kita untuk berdoa. Maksudnya kita harus lebih banyak berdoa. Ya, pertanyaan berikutnya, untuk Rosario, kadang on off, jadi maksudnya peristiwa pertama terus lanjut lagi nanti di lain waktu peristiwa kedua gitu dan seterusnya, itu boleh atau enggak? Oke, ini pertanyaan yang bagus juga. Jadi idealnya sih memang langsung semua ya kan. Jadi idealnya memang langsung satu rosario itu kita habisin. Tapi dan ini saya tahunya juga dari Saint Louis Marie de Montfort tadi ya. Jadi santo yang tadi itu dia punya bukunya bagus banget kalau Bapak Ibu mau baca ya. Jadi The Secret of Rosary itu bagus banget, rahasia rosario. Ya. Dia jelasin apa itu rosario, sejarahnya, lalu dia jelasin gimana cara doanya. Nah di situ dia bilang tentang hal ini. Ya, jadi saya waktu baca, menarik ini. Soalnya saya juga kadang punya problem yang sama gitu ya. Jadi udah doa 2 peristiwa, terus maksudnya 2 misteri gitu ya, terus gila tiba-tiba ada yang datang gitu ya. Jadi saya harus attend dulu orang itu. Jadi ini gimana nih kepotong gitu ya. Nanti ulang lagi dari awal, apa boleh lanjut gitu. Jadi Louis Marie de Montfort itu bilang, santo ini bilang bahwa
idealnya sih langsung semua. Tapi kalau kamu sangat sibuk, ya, kamu punya kerjaan lain, ya, tiba-tiba harus tolong orang lain misalnya, itu lebih penting kan ya, tolong orang lain, maka nggak apa-apa, nanti kamu lanjutin lagi. Ya. Jadi jawabannya it's okay, ya, jadi boleh kepecah gitu, tapi jangan tiap hari dipecah gitu ya, itu berarti kita kurang plan gitu ya, kurang planning. Tapi kalau sekali-sekali ada kesibukan, nggak apa-apa. Oke, jadi terjawab ya untuk tadi yang tanya Pak Adi ya. Dan ini yang terakhir ya, Romo. Ada doa pribadi, sudah berdoa doa brevir. Apakah morning offering, silent prayer masih perlu dilakukan? Oke, jadi buat yang lain ya, kalau ada yang nggak tahu apa itu brevir itu doa namanya biasanya juga liturgy of the hours. Jadi namanya ibadat harian. Nah, ibadat harian itu terdiri dari 7 sebenarnya, 7 waktu berdoa, ya, 7 waktu berdoa. Nah, itu diwajibkan, ya, doa-doa ini diwajibkan bagi clergy, jadi termasuk bagi diakon, bagi imam, uskup gitu ya, itu diwajibkan, dan juga bagi religius, ya, religius. Nah, ada ibadat pagi, ibadat siang, ya, ada ibadat bacaan, lalu ibadat siangnya ada 3 jam gitu ya, jam 9, jam 12, jam 3 gitu kalau mau diikutin jamnya, ada ibadat sore dan ada ibadat penutup. Nah, itu isinya itu banyak mazmurnya pokoknya ya, banyak mazmurnya. Nah, oke, buat lay faithful ya, umat beriman yang bukan imam, bukan biarawan, yang hidup di tengah-tengah dunia, harus menguduskan dirinya di tengah-tengah pekerjaan gitu ya, seperti Bapak Ibu sekalian. Brevir ini cuma dianjurkan, ya, jadi nggak diwajibkan, itu pertama. Dianjurkan kalau bisa gitu. Jadi kalau mau participate di paroki gitu boleh gitu ya, gereja bilangnya gitu. Jadi jawaban saya adalah harus prioritaskan dulu 7 habits yang tadi. Ya. Karena itu seperti kalau di matematika itu common denominator. Ya, jadi kalau ada per itu kan 1/2, itu yang bawahnya itu yang common gitu ya. Jadi yang buat semua ya baik dia itu imam, baik dia itu ya ibu rumah tangga, baik dia itu seorang ayah gitu ya, anak-anak, umat Kristiani itu baiknya semuanya itu mempraktekkan minimal 7 yang tadi. Itu udah basic banget kan, maksudnya basic banget. Jadi yang benar-benar diminta buat kalau yang mau ikut Tuhan ya minimal inilah misa. Ya, misa itu kan basic banget gitu ya. Jadi rosario juga basic banget. Nah, jadi prioritaskan dulu habits itu, baru kalau ada waktu lebih nggak apa-apa doa breviary ya, doa brevir. Tapi biasanya sih kalau saya guide atau ditanya sama umat beriman gitu ya, saya bilangnya nggak usah dulu. Ya, saya bilangnya nggak usah dulu. Karena itu lumayan lama loh, ya, breviary itu lumayan lama. Jadi saya pikirnya ya God will not expect what is impossible. Ya. Allah nggak akan minta apa yang nggak mungkin gitu. Jadi Allah tahu ya, kita sibuk sekali, kita punya pekerjaan, dan pekerjaan itu penting banget ya. Itu juga tempat kita menguduskan ya, diri kita, kerjaan orang lain. Jadi itu Allah mau kita kerja gitu ya. Bukan bertentangan sama doa ya, jangan dilihat seperti itu. Jadi jawaban saya itu ya, kalau udah lakuin yang lain, habits yang basic-basic itu boleh, tapi tetap biasanya sih nggak dianjurkan ya, nggak dianjurkan. Tapi bukannya nggak boleh loh, ya nggak boleh. Ya. Ya, oke, thank you Bu Ludi ya, udah dijawab. Dan ini ada 2 lagi, 2 terakhir ya. Dalam doa pribadi, susunan yang baik itu intensi dulu atau doa dasar dulu? Doa dasar itu misalnya Bapa Kami, doa Salam Maria. Ada aturan yang baik atau benar? Ya, Oke, jawabannya nggak ada. Ya, jadi doa itu bebas. Nah, doa itu memang kadang-kadang kita lihat ada metode gitu ya. Jadi kita lihat misalnya, Lectio Divina. Mungkin pasti pernah dengar ya, Lectio Divina. Jadi ya agak mirip sama yang tadi saya jelasin gitu ya, mental prayer. Mirip-mirip tapi beda. Jadi, nah kadang-kadang kita terpaku sama metode gitu ya. Aku harus ini dulu 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, padahal kita udah lihat tadi bahwa doa itu percakapan intim ya, sharing ya, intimate sharing kata Santa Teresa dengan sahabat. Ya. Jadi dengan sahabat itu kita nggak pakai metode. Jadi metode itu boleh
selagi membantu, tapi jangan sampai kaku dan terpaku. Ya. Gitu ya. Jadi terserah mau doa dulu, mau minta dulu, bercakap-cakap dulu, terus doa Bapa kami, terus ngobrol lagi sama Tuhan. It's okay. Jadi bebas. Oke. Dan ini apa bedanya doa sendiri? Bedanya antara doa sendiri, meditasi, dan pemeriksaan batin. Oke. Doa sendiri yang tadi saya maksud itu maksudnya ya. Jadi personal prayer itu dan meditasi itu biasanya dianggap sinonim ya, sinonim. Ya, mental prayer atau meditation itu dianggap sinonim. Lalu sama pemeriksaan batin ya. Pemeriksaan batin itu lain ya. Jadi itu lebih ke aku mau bertanya ya ke Allah lewat kacamata Allah ya, bukan introspeksi psikologis biasa gitu ya. Lewat kacamata Allah, aku mau tahu seperti apa sih diriku hari ini, ya, kebaikanku, ya, hal-hal buruk, dosa mungkin kalau ada. Lalu aku mengucap syukur, minta ampun, dan minta kekuatan buat hidup lebih baik besok. Nah, itu pemeriksaan batin. Itu kita pisahkan dulu ya. Nah, kalau yang meditasi, ya, meditasi itu, ya, oke. Ini kata yang banyak disalahpahami. Ya, jadi meditasi itu sesuatu yang ada yang bentuknya macam-macam gitu ya. Ada yang sekarang ngaku-ngaku, oh ya, ini transcendental meditation gitu ya. Nah, banyak bentuk meditasi yang tidak Kristiani. Itu yang perlu saya bilang ya. Jadi hati-hati ya dengan bentuk-bentuk meditasi yang tidak Kristiani. Nah, ada yang Kristiani. Nah, apa sih ciri-ciri meditasi atau doa yang Kristiani? Gampang banget ya. Cirinya itu berpusat pada Kristus. Namanya aja Kristiani. Ya, berarti isi doanya itu dialog sama Tuhan Yesus. Kalau nggak ada dialog sama Tuhan Yesus, kalau nggak ada person, ya, kalau doa itu nggak personal, ya, nggak ada pribadi yang jadi tujuan kita, gitu, berarti doa itu tidak Kristiani. Ya, nah, jadi anyway itu sampingan doang. Jadi beda, sama ya, bisa dianggap sama ya, doa pribadi dan apa yang dipahami sebagai meditasi, tapi yang Kristiani loh ya. Ya, oke. Ya itu jawaban-jawabannya, semoga menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk ya. Dan Father, hari ini juga ada beberapa teman-teman yang meminta doa masuk dalam wujud-wujud doa. Nanti ini saya akan tayangkan nama-nama teman-teman yang minta didoakan.